Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wirna pada mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hal yang patut dipertanyakan pada saat akan membeli perusahaan yang sudah berdiri. Ada 5 pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada perusahaan yang akan menjual perusahaannya. 1. Apa alasan pemilik menjual perusahaannya? 2. Potensi pasar apa yang dimiliki, barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. 3. Apa aspek legal yang dimiliki oleh perusahaan. 4. Kondisi keuangan yang perusahaan yang dijual bagaimana. Yang kelima, mengapa perusahaan tersebut berhasil tetapi kritis? Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada perusahaan yang akan menjual perusahaannya. 1. Alasan apa pemilik menjual perusahaannya? Berikut alasan yang menyebabkan pemilik menjual perusahaannya. A. Nilai bisnis. Setiap kali Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan likuiditas di perusahaan Anda perlu serius mempertimbangkannya. Karena menjalankan bisnis itu berisiko, dan semakin lama Anda memegang sebuah bisnis, maka risikonya semakin besar, dan kesempatan Anda mengalami kegagalan juga besar. Maka dari itu ada perusahaan yang menjual perusahaannya. B. Lelah dengan risiko. Berani dalam mengambil risiko adalah hal penting dan bermanfaat jika pendiri usaha ingin bisnis mereka bertumbuh dan melampaui tahap awal. Pemilik yang berusia lebih lanjut tidak lagi memiliki kemewahan. Mereka hanya dapat menghindari situasi risiko yang bisa membuat mereka kehilangan perusahaannya. Pemilik seperti ini harus segera mencari jalan keluar untuk investasi mereka, yaitu menjualnya. C. Waktu untuk perubahan. Carlyle, Presiden dan CEO Serum Technologies, yang juga merupakan anggota Dewan Penasehat Cerus, menunjukkan bahwa pemilik memiliki banyak alasan untuk menjual bisnis mereka. Sebagai pengusaha sendiri, Lai mengatakan, seorang pengusaha yang baik selalu melihat pilihan mereka ke depan. Waktu adalah selalu risiko, dan lebih banyak waktu bisnis, lebih banyak risiko yang dimiliki. Banyak contoh yang bisa kita pelajari, terutama kapan menjual perusahaan, seperti yang dilakukan Jan Koum yang menjual WhatsApp kepada Facebook dengan harga fantastis. Koum melihat kesempatan terbuka dan melepaskan perusahaannya. Walau demikian, ia masih bekerja di perusahaan tersebut hingga saat ini. 2. Potensi pasar apa yang dimiliki, barang dan jasa yang dihasilkan. Satu cara terbaik untuk mengetahui kondisi maupun potensi yang dimiliki pasar tentunya adalah dengan melakukan pendekatan permintaan. Metode ini menekankan mengenai kebutuhan manusia yang hingga kini masih belum dapat terpenuhi sepenuhnya. Jika ingin melihat potensi pasar apa yang dimiliki, kita perlu melakukan analisa pasar terlebih dahulu. Manfaat dari analisa pasar adalah untuk memberikan gambaran mengenai target dari pemasaran suatu produk yang dijual. Perlu diketahui bahwa ada manfaat penting yang didapat setelah melakukan langkah-langkah analisis pasar, yaitu A. Mendapatkan konsumen, B. Melihat persaingan, C. Memanfaatkan peluang, D. Mengurangi risiko, E. Berencana jangka panjang, F. Menjadi tren bisnis, G. Mendapat keuntungan yang cepat. Hal tersebut merupakan potensi yang dapat dicapai terhadap barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. 3. Aspek legal yang dimiliki perusahaan. Aspek legal adalah
Pondasi menuju perusahaan yang kuat seharusnya dipatuhi, bukan dihindari. Yang perlu dipersiapkan agar aspek legal dimiliki perusahaan yaitu: A. Lengkapi dokumen perizinan. Dokumen perizinan ada dua. Satu, izin usaha, yaitu izin usaha harus menyesuaikan dengan bentuk badan usaha yang akan dijalankan nantinya. 2. Izin operasional. Izin operasional meliputi izin produksi dan perizinan khusus terhadap sektor atau kegiatan tertentu. Dokumen ini harus dilengkapi sebelum kegiatan usaha dimulai. B. Perihal hak kekayaan intelektual atau HKI. Sebagai pelaku usaha menganggap hal kekayaan intelektual bukan hal yang penting, maka pemikiran tersebut adalah petaka baginya. Banyak perusahaan besar justru sangat melindungi HKI milik mereka, mulai dari merek, hak cipta, sampai hak paten, dikarenakan HKI dalam bisnis merupakan aset yang tak berwujud. C. Bentuk badan usaha. Terdapat dua bentuk badan usaha, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. D. Bidang perpajakan. Lakukan pencatatan agar pembayaran pajak yang harus dilakukan setiap bulan atau setiap tahunnya berjalan lancar. E. Kontrak. Lakukan dengan bantuan pihak profesional agar terhindar dari isi kontrak yang dapat merugikan perusahaan. 4. Kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual bagaimana? Setidaknya ada 4 jenis laporan keuangan yang wajib diketahui jika ingin membeli perusahaan orang lain, yaitu: A. Laporan laba rugi. Laporan yang menunjukkan hasil kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu dan dapat digunakan sebagai industri keberhasilan usaha dalam menjalankan usahanya selama satu periode tertentu. B. Laporan perubahan modal. Merupakan laporan yang menggambarkan informasi jumlah modal yang dimiliki bisnis selama beberapa tahun tertentu. C. Laporan neraca. Merupakan informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. D. Laporan arus kas. Merupakan laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada suatu periode akuntansi. 5. Mengapa perusahaan tersebut berhasil tapi kritis? Sukses dalam berwirausaha bukanlah kecerdasan tradisional seperti IQ yang tinggi, tetapi ketabahan. Ketabahan adalah kombinasi dari ketekunan, semangat, dan ketahanan. Di tengah pandemi COVID-19, mempertahankan ketiga sifat ini merupakan tantangan yang sulit. Bahkan pengusaha yang paling tangguh pun mungkin pernah mengalami hari-hari ketika mereka berjuang dengan kesehatan mental mereka. Banyak pengusaha di awal COVID-19 mungkin merasa takut, kesepian, dan tidak yakin dengan masa depan. Untuk itu, ciptakan keseimbangan kehidupan kerja yang sesuai untuk Anda dan kebutuhan spesifik Anda. Setiap bagian dari akronim ini dapat membantu membangun ketahanan perusahaan agar berhasil walaupun dalam keadaan kritis. A. Fokus pada kesehatan pribadi Anda. B. Pahami apa yang mempengaruhi kondisi mental Anda. C. Kenali cara-cara yang berhasil mengasah ketahanan Anda. D. Lakukan percakapan rutin. Baik, hanya itu pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.